Bayangkan sebuah negeri megah di barat Pulau Jawa. Dikelilingi hutan rimba, sungai mengalir bening, dan rakyat hidup damai di bawah panji harimau putih, simbol keagungan para raja yang disebut Siliwangi. Namun, di balik kejayaan itu, ada kisah cinta, peperangan, dan pertarungan batin antara kejayaan duniawi dan nurani spiritual yang membawa Sunda menuju zaman baru. Sebelum kita mulai perjalanan panjang ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol suka. Karena kita akan menelusuri kisah sejarah penuh makna, dari masa Tarumanegara, Pajajaran, hingga datangnya Islam yang mengubah arah sejarah Nusantara. Ribuan tahun yang lalu, di bagian barat Pulau Jawa, terbentang sebuah tanah yang subur dan indah, gunung-gunung menjulang megah, sungai-sungai mengalir jernih, dan hutan lebat menjadi tempat hidup makhluk-makhluk liar yang dihormati oleh penduduknya. Tanah ini kelak dikenal dengan sebutan Tatar Sunda, wilayah yang mencakup sebagian besar Jawa Barat saat ini. Namun jauh sebelum nama Pajajaran muncul, tanah ini telah melahirkan salah satu kerajaan tertua dalam sejarah Nusantara, Kerajaan Tarumanegara. 2. Sekitar abad ke-4 Masehi, berdirilah Kerajaan Tarumanegara di sekitar aliran Sungai Citarum. Bukti keberadaannya ditemukan melalui prasasti-prasasti batu seperti Prasasti Ciaruteun, Kebon Kopi, dan Tugu, ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja paling terkenal dari Tarumanegara adalah Raja Purnawarman, seorang penguasa yang gagah dan bijaksana. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa ia memerintahkan penggalian saluran air sepanjang 11 km yang berguna bagi pertanian dan rakyat. Tindakan ini menunjukkan betapa majunya peradaban Tarumanegara dalam bidang teknologi, tata pemerintahan, dan kemakmuran rakyatnya. Purnawarman juga dikenal sebagai penganut agama Hindu Wisnu, dan pada masa pemerintahannya, pengaruh India mulai kuat masuk Nusantara, membawa sistem kerajaan, aksara, dan nilai-nilai sosial budaya baru. Seiring waktu, kekuasaan Tarumanegara mulai melemah. Serangan dari luar, konflik internal, serta perubahan jalur perdagangan menyebabkan kerajaan ini perlahan runtuh sekitar abad ke-7 Masehi. Dari sisa-sisa Tarumanegara, muncul dua kerajaan penerus yang berperan penting dalam sejarah Sunda. Kerajaan Sunda, yang berpusat di wilayah barat, sekitar Bogor dan Banten sekarang, dan Kerajaan Galuh, yang berpusat di wilayah timur, sekitar Ciamis dan Tasikmalaya. Kedua kerajaan ini mulanya bersaudara, namun seringkali berselisih paham mengenai wilayah dan kekuasaan. Meskipun begitu, keduanya tetap memiliki akar budaya yang sama, budaya Sunda kuno yang menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Berabad-abad kemudian, muncullah seorang tokoh besar yang berhasil mempersatukan kedua kerajaan itu. Ia adalah Sri Baduga Maharaja, putra dari Prabu Dewa Niskala dari Galuh dan Dewi Naganingrum dari Sunda. Perkawinannya melambangkan persatuan dua darah kerajaan, dan menjadi awal dari penyatuan politik antara Sunda dan Galuh. Ketika Sri Baduga naik tahta, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Pakuan Pajajaran, diperkirakan berada di daerah Bogor sekarang, dan sejak saat itu berdirilah Kerajaan Pajajaran, simbol kejayaan baru di tanah Sunda. Pakuan Pajajaran bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat budaya dan perdagangan. Kota ini dikenal megah, dengan taman luas, jalan-jalan teratur, dan sistem irigasi yang maju. Rakyatnya hidup tenteram, menjalankan pertanian, berdagang, serta menghormati para leluhur melalui upacara adat Sunda wiwitan. Disinilah muncul gelar Siliwangi, yang berasal dari nama Prabu Siliwangi sebutan kehormatan bagi Sri Baduga Maharaja. Nama Siliwangi sendiri diyakini berasal dari kata Silihwangi, yang berarti pengganti keharuman, simbol bahwa ia menggantikan kejayaan para leluhur yang harum namanya. Pada masa inilah lahir identitas Sunda yang sesungguhnya, sopan, berani, cinta alam, dan menjunjung tinggi kejujuran. Pajajaran menjadi kerajaan besar yang dihormati hingga keluar Nusantara, berdagang dengan pelaut-pelaut dari India, Tiongkok, dan Arab. Namun di balik kejayaan itu, perubahan besar mulai mendekat. Ajaran baru, yaitu Islam,
mulai menyebar dari pelabuhan-pelabuhan pesisir seperti Banten dan Cirebon. Gelombang perubahan ini perlahan akan mengguncang dasar-dasar budaya dan spiritual Pajajaran. Tapi itu adalah kisah di bab berikutnya. Dari tanah Galuh dan Sunda yang telah bersatu, lahirlah seorang tokoh yang kelak menjadi lambang kejayaan dan kebijaksanaan Sunda sepanjang masa, Sri Baduga Maharaja, yang setelah naik tahta lebih dikenal dengan gelar agungnya, Prabu Siliwangi I. Ia adalah putra Prabu Dewa Niskala dari Galuh dan Dewi Naganingrum dari Sunda, cucu dari Prabu Siliwangi Muda, garis keturunan langsung dari para raja Tarumanegara. Dalam dirinya mengalir darah dua kerajaan besar, dan takdir pun menuntunnya untuk menyatukan keduanya di bawah satu panji, Pajajaran. Setelah naik tahta pada sekitar tahun 1482 Masehi, Sri Baduga memindahkan ibu kota dari Kawali, Galuh, ke Pakuan Pajajaran. Letaknya strategis, di antara dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, wilayah yang kini menjadi kota Bogor. Di tempat itu ia membangun istana megah yang disebut Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati, dikelilingi tembok besar, taman luas, dan jalan-jalan batu yang tertata rapi. Disinilah nama Pajajaran lahir, dari kata pajar, berderet, sejajar, yang melambangkan keseimbangan dan keselarasan. Pakuan menjadi jantung kebudayaan Sunda, kota yang bukan hanya tempat berkuasa, tetapi juga tempat rakyat belajar hidup damai dan beradab. Prabu Siliwangi I dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan penuh welas asih. Ia tidak hanya memerintah dari istana, tetapi sering turun langsung ke desa-desa, mendengarkan rakyatnya, memperbaiki irigasi, dan menata tata kota. Dalam catatan Portugis dan tradisi lisan Sunda, disebutkan bahwa pada masa Prabu Siliwangi, negeri Pajajaran sangat makmur, rakyatnya tidak kekurangan pangan, hukum ditegakkan dengan tegas, dan perdagangan berkembang pesat. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Cimanuk ramai oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Arab, dan India. Pedagang asing memuji negeri Pajajaran sebagai tanah yang subur dan rakyatnya sopan. Sebagai pemimpin spiritual, Prabu Siliwangi memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, keyakinan asli Sunda yang menekankan keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Hyang Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengajarkan konsep Tritangtu di Buana, keseimbangan antara tiga unsur dunia. Ketiganya harus hidup saling melengkapi agar dunia tetap harmonis. Inilah filosofi Sunda yang hidup hingga kini, bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan hanya akan membawa kehancuran. Pada masa itu, kerajaan Majapahit di Jawa Timur masih berdiri, namun mulai melemah. Pajajaran menjalin hubungan damai dan diplomatik dengan Majapahit. Bahkan ada catatan bahwa Majapahit dan Pajajaran saling bertukar utusan dan hadiah, menjaga keseimbangan politik di Pulau Jawa. Selain itu, hubungan dagang dengan pedagang asing terus berkembang, namun dari pelabuhan-pelabuhan itulah datang pengaruh baru, Islam. Para ulama dan pedagang Muslim mulai menyebarkan ajaran Tauhid di pesisir utara Jawa Barat, terutama di Cirebon dan Banten. Legenda Sunda juga menceritakan kisah putra Prabu Siliwangi, yaitu Raden Kian Santang, yang dikenal gagah dan pemberani. Dalam kisah Babat, disebutkan bahwa Kian Santang berkelana hingga ke tanah Arab dan bertemu Sayyidina Ali, lalu memeluk Islam. Ketika kembali ke Pajajaran, ia berusaha mengajak ayahandanya untuk menerima ajaran Islam. Namun Prabu Siliwangi, walaupun menghormati keyakinan anaknya, tetap setia pada ajaran Sunda Wiwitan dan memilih tidak memeluk agama baru. Pertemuan ayah dan anak ini sering dianggap simbol benturan antara tradisi lama dan keyakinan baru, namun juga gambaran saling menghormati di tengah perbedaan. Menjelang akhir hidupnya, Prabu Siliwangi menghadapi masa sulit. Pengaruh Islam di pesisir semakin kuat, sementara kekuasaan Pajajaran mulai terdesak dari arah utara. Namun ia tidak gugur di medan perang. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak mati, melainkan menghilang bersama pasukannya di hutan Sancang, Garut Selatan. Dalam mitos Sunda, ia dipercaya berubah menjadi harimau putih, simbol kekuatan, keberanian, dan penjaga tanah Sunda. Rakyat meyakini bahwa roh Siliwangi masih menjaga tatanan dunia Sunda hingga kini,
hadir dalam setiap keberanian dan kebijaksanaan orang Sunda sejati. 2. Sepeninggalnya Prabu Siliwangi, nama beliau menjadi legenda rakyat mengangkat gelar Siliwangi sebagai simbol raja yang ideal, pemimpin yang adil, bijak, dan cinta tanah leluhurnya. Setiap raja berikutnya yang meneruskan tahta Pajajaran menggunakan gelar Siliwangi II, Siliwangi III, dan seterusnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendiri besar mereka. Warisan Siliwangi bukan hanya istana atau tanah, tapi nilai hidup. Hidup dengan keseimbangan, memimpin dengan hati, menjaga kehormatan tanah Sunda dan manusia di dalamnya. Sepeninggal Prabu Siliwangi I, kerajaan Pajajaran tetap berdiri megah di barat Pulau Jawa. Tahta kemudian diteruskan oleh para raja penerusnya, yang membawa gelar Siliwangi II, Siliwangi III, dan seterusnya, sebagai tanda bahwa mereka melanjutkan semangat dan ajaran sang leluhur agung. Namun zaman mulai berubah, gelombang baru dari timur dan utara datang membawa dua kekuatan besar. Satu adalah Majapahit yang mulai melemah, dan yang lain adalah Islam yang mulai menyebar ke pesisir-pesisir Sunda. Di masa Prabu Siliwangi I, hubungan Pajajaran dan Majapahit masih harmonis. Namun setelah Majapahit melemah akibat perebutan kekuasaan internal dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Timur, keseimbangan politik di Nusantara ikut goyah. Ketika Majapahit kehilangan pengaruhnya, banyak daerah pesisir berusaha berdiri sendiri, terutama Cirebon dan Banten di wilayah utara Sunda. Daerah-daerah ini menjadi gerbang masuknya pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok, yang membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam yang damai dan persaudaraan universal. Sekitar pertengahan abad ke-15, di wilayah pesisir utara berdirilah Kesultanan Cirebon, didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, cucu dari Prabu Siliwangi sendiri. Ia kemudian dibantu oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, seorang ulama keturunan Arab yang bijak dan berwibawa. Di tangan mereka, Cirebon tumbuh menjadi pusat dakwah dan perdagangan Islam. Namun bagi Pajajaran, munculnya Cirebon berarti mulainya perpecahan dari dalam darahnya sendiri. Bagi rakyat, hal ini adalah masa kebingungan, antara setia pada ajaran leluhur dan menerima ajaran baru yang menawarkan persaudaraan sejati. Pajajaran masih berpegang teguh pada Sunda wiwitan dan tradisi lama, sementara Cirebon semakin kuat sebagai kerajaan Islam. Ketegangan antara Pajajaran dan Cirebon tidak bisa dihindari. Pajajaran melihat Cirebon sebagai wilayah yang memisahkan diri tanpa izin raja, sementara Cirebon menilai Pajajaran sudah ketinggalan zaman dan enggan menerima perubahan. Namun konflik ini tidak selalu berupa perang besar, sebagian besar berjalan dalam bentuk perang pengaruh dan kepercayaan. Rakyat Pajajaran mulai mendengar kisah-kisah para wali, dan sebagian berpindah keyakinan ke Islam, terutama di daerah pesisir. Sementara di pedalaman, para bangsawan dan pemuka Sunda masih mempertahankan ajaran leluhur, memuja Sang Hyang Tunggal, menjaga hutan dan gunung, serta menjalankan adat suci Sunda wiwitan dengan penuh kesetiaan. Tidak lama setelah itu, muncul kekuatan baru, Kesultanan Banten, yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Banten berkembang pesat sebagai pelabuhan dagang dan pusat kekuatan Islam baru di Barat Jawa. Dengan dukungan dari Cirebon dan para pedagang Muslim internasional, Banten menjadi kerajaan yang kuat, bahkan mulai menyaingi Pajajaran secara militer dan ekonomi. Pajajaran yang dulu menjadi kerajaan megah, perlahan mulai kehilangan pengaruh di pesisir. Jalur perdagangan utama kini dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan Islam, sementara Pajajaran tetap kuat di pedalaman, tapi terputus dari dunia luar. Di masa-masa ini, raja-raja Pajajaran masih menggunakan gelar Siliwangi, melanjutkan semangat pendahulunya. Namun tantangan mereka semakin berat, beberapa nama yang dikenal dalam naskah dan babat antara lain. Prabu Surawisesa, Siliwangi III, berusaha memperkuat pertahanan setelah kehilangan Sunda Kalapa. Prabu Ratu Dewata, Siliwangi IV, berupaya menjaga kestabilan kerajaan di tengah tekanan Islam. Prabu Ragamulya Siliwangi VII, raja terakhir Pajajaran yang menyaksikan akhir kerajaan pada tahun 1579 M. Mereka tetap berpegang pada nilai Sunda, namun zaman telah berubah.
perdagangan, politik, dan kekuasaan kini tak lagi ditentukan oleh darah biru, melainkan oleh iman dan jaringan dagang baru yang dibawa Islam. Zaman ini adalah masa transisi dari dunia Hindu Sunda menuju dunia Islam Nusantara, namun bukan berarti salah satu harus lenyap. Dalam banyak kisah, para ulama dan tokoh Sunda berusaha menjembatani dua dunia, menjaga adat lama sambil menerima ajaran baru. Inilah masa ketika masyarakat Sunda belajar bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan, selama keduanya menumbuhkan kebijaksanaan dan perdamaian. Awan gelap mulai menyelimuti langit Pakuan Pajajaran, kerajaan yang selama berabad-abad berdiri megah di bawah Panji Siliwangi kini menghadapi ujian terakhirnya. Musuh bukan hanya datang dengan pedang, tapi dengan perubahan zaman. Dari utara dan barat, dua kekuatan baru, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, tumbuh dengan cepat. Keduanya membawa semangat Islam dan keinginan untuk menyatukan seluruh Jawa Barat di bawah satu panji keimanan. Sementara itu, Pajajaran masih bertahan dengan keyakinan lamanya, Sunda wiwitan, dan tradisi leluhur, namun mereka terisolasi, terputus dari jalur perdagangan, kehilangan pelabuhan penting seperti Sunda Kalapa, yang pada tahun 1527 direbut oleh pasukan Fatahillah dari Demak dan Cirebon. Sejak itu, Pajajaran perlahan kehilangan napas. Di tengah masa genting itu, naiklah Prabu Ragamulya, keturunan terakhir dari dinasti Siliwangi. Ia dikenal sebagai Siliwangi VII, raja yang tenang dan bijak, namun berada di zaman yang tidak lagi bersahabat. Prabu Ragamulya mencoba mempertahankan Pajajaran tanpa peperangan besar. Ia mengirim utusan ke Banten dan Cirebon, berharap dapat menjalin perdamaian antara dua dunia, tradisi dan agama baru, namun sejarah telah menulis jalan yang lain. Pasukan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Sultan kedua Banten, bergerak menuju pedalaman tujuannya, Pakuan Pajajaran, jantung terakhir kerajaan lama di Tanah Sunda. Tahun 1579 Masehi, terjadilah serangan besar ke ibu kota Pajajaran. Pasukan Banten datang dari utara, menembus hutan dan sungai menuju Pakuan. Benteng-benteng Pajajaran berusaha bertahan, namun jumlah musuh terlalu besar. Rakyat berlarian meninggalkan kota, sementara raja dan pasukan setia memilih bertahan hingga akhir. Catatan Babat menyebut, tidak ada yang tahu pasti bagaimana akhir Prabu Ragamulya. Tidak ditemukan jasadnya, tidak juga tanda kekalahan mutlak. Konon, saat pasukan Banten memasuki Pakuan, mereka menemukan kota itu sudah sunyi. Tak ada satupun prajurit tersisa, hanya suara angin dan jejak kaki harimau di tanah basah. Rakyat Sunda percaya, Prabu Ragamulya tidak mati. Ia bersama para prajurit setia dan pendeta kerajaan menghilang ke hutan Sancang, di selatan Garut, tempat sakral yang hingga kini masih dianggap keramat. Dikisahkan, saat mereka dikejar, bumi terbuka dan kabut tebal turun dari langit. Prabu Ragamulya menengadah ke langit dan berseru, "Lamun kuring kudu leungit, leungit lain kalah, tapi leungit pikeun ngajaga. Jika aku harus menghilang, maka hilang bukan berarti kalah, tapi untuk menjaga." Lalu tubuhnya berubah menjadi macan putih, harimau suci, simbol kekuatan dan penjaga tanah Sunda. Pasukannya pun menyatu dengan alam, menjadi roh penjaga gunung, hutan, dan sungai. Sejak saat itu, orang Sunda percaya bahwa Prabu Siliwangi dan para prajuritnya tidak mati, tetapi bersemayam di alam gaib, menjaga keseimbangan dunia dan melindungi keturunan Sunda dari generasi ke generasi. Dengan jatuhnya Pakuan Pajajaran, berakhirlah secara resmi kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Tanah Sunda kini berada di bawah pengaruh Banten dan Cirebon, dua kerajaan Islam yang tumbuh pesat dan membawa peradaban baru. Namun kejatuhan itu bukan akhir dari reruntuhan Pajajaran, lahir spiritualitas baru, kepercayaan bahwa semangat Siliwangi hidup abadi dalam setiap jiwa orang Sunda, dalam keberanian menghadapi ketidakadilan, dalam cinta terhadap alam dan tanah air, dalam kesetiaan terhadap kebenaran meski dunia berubah. Bagi rakyat Sunda, Siliwangi bukan sekadar nama raja, melainkan jiwa yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Hingga kini,
Nama Siliwangi terus disebut dalam doa, lagu, dan legenda. Banyak tempat yang diakini masih menyimpan jejaknya. Leuwung Sancang, Gunung Salak, Gunung Gede, hingga Cikundul. Di beberapa tempat, masyarakat masih mengadakan ritual ngalokat cai dan ngabakti ka akaruhun untuk menghormati semangat leluhur. Simbol harimau putih Siliwangi menjadi lambang keberanian dan kehormatan. Bahkan dalam sejarah modern, nama ini diabadikan dalam divisi Siliwangi TNI, sebagai lambang semangat juang orang Sunda yang tak gentar mempertahankan tanah air. 2. Ketika Pajajaran runtuh pada abad ke-16, orang mengira nama Siliwangi akan ikut terkubur bersama istana yang ditelan hutan. Namun ternyata tidak, nama itu tidak mati, justru hidup di hati rakyat. Rakyat Sunda menyimpan kisah tentang Prabu Siliwangi bukan sekadar sebagai raja, melainkan roh penjaga, simbol kesetiaan dan kehormatan. Dari generasi ke generasi, kisahnya dituturkan lewat pantun, wawacan, babat, dan dongeng. Anak-anak dibesarkan dengan cerita tentang raja yang adil, yang memilih menghilang daripada tunduk pada ketidakadilan. Disinilah kekuatan sejati legenda itu. Kerajaannya mungkin hilang, tapi nilai-nilainya tetap hidup. Ketika Belanda datang dan menguasai tanah Sunda, semangat Siliwangi menjelma menjadi roh perlawanan. Para pejuang di Priangan, Banten, dan Cirebon mengingat kisah sang raja yang tak pernah menyerah, dan menjadikannya teladan dalam perjuangan. Dalam catatan sejarah rakyat, muncul tokoh-tokoh seperti Dipati Ukur, Kiai Mas Jakaria, dan Pangeran Kornel, yang disebut memiliki jiwa Siliwangi, berani, tegas, namun tetap menjunjung keadilan dan kehormatan. Bahkan dalam budaya sehari-hari, nilai-nilai Siliwangi hidup dalam falsafah hidup orang Sunda. Silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh. Nilai ini adalah warisan langsung dari ajaran Tritangtu di Buana, keseimbangan antara pemimpin, rakyat, dan alam, ajaran yang dulu dijaga oleh para raja Pajajaran. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat Siliwangi kembali bersinar. Di tanah Jawa Barat dibentuk sebuah divisi militer yang gagah dan disiplin, Divisi Siliwangi, nama yang diambil dari sang raja legendaris. Divisi ini menjadi simbol perjuangan rakyat Sunda dalam mempertahankan kemerdekaan. Para prajuritnya dikenal tangguh, berdisiplin, dan menjunjung tinggi kehormatan lambangnya. Seekor harimau loreng, cerminan langsung dari Prabu Siliwangi yang dipercaya berubah menjadi harimau putih penjaga tanah Sunda. Dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, semangat Siliwangi menjadi inspirasi, berani melawan, tapi tidak semena-mena, tegas, tapi tetap berjiwa manusia. Hingga kini, nama Siliwangi bukan sekadar catatan sejarah, tapi bagian dari identitas budaya. Ia muncul di mana-mana, dalam nama jalan, sekolah, universitas, dan kesatuan militer. Dalam seni wayang golek, kesenian pencaksilat, dan lagu-lagu daerah. Dalam cerita rakyat dan spiritualitas masyarakat Sunda wiwitan yang masih bertahan. Prabu Siliwangi menjadi lambang kasepuhan, kebijaksanaan orang tua, kekuatan batin, dan cinta terhadap alam. Setiap kali masyarakat Sunda berbicara tentang kesetiaan dan keberanian, mereka berkata, "Kudu boga getih Siliwangi. Harus punya darah Siliwangi." Di zaman modern yang penuh perubahan, makna Siliwangi tak lagi soal kerajaan dan tahta, kini ia adalah falsafah hidup. Siliwangi mengajarkan 3 hal penting. Ngajaga diri, menjaga kehormatan, tidak mudah goyah oleh godaan zaman. Ngajaga batur, melindungi sesama, hidup dengan kasih dan keadilan. Ngajaga lemah cai, menjaga alam dan tanah air sebagai bagian dari diri sendiri. Nilai-nilai ini terasa sangat relevan di tengah dunia modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Siliwangi menjadi panggilan untuk tetap berakar pada budaya, sambil melangkah ke masa depan dengan kebijaksanaan. Dari Sri Baduga Maharaja di abad ke-15 hingga generasi masa kini, nama Siliwangi terus disebut dengan hormat. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, tapi dari kebijaksanaan dan kejujuran. Pajajaran mungkin telah menjadi sejarah, tetapi jiwa Siliwangi adalah sejarah yang hidup. Ia tidak berada di istana, tapi di hati setiap orang yang mencintai kebenaran, keindahan, dan kehormatan tanah Sunda. Dari Tarumanegara hingga Pajajaran,
Dari Majapahit hingga Banten dan Cirebon, dari masa Hindu hingga datangnya Islam, semua kisah ini berpadu dalam satu garis yang tak terputus, Siliwangi. Ia adalah simbol persatuan masa lalu dan masa kini, simbol bahwa kejayaan sejati tidak bisa diruntuhkan oleh perang, waktu, atau agama. Karena selama ada yang menjunjung nilai-nilai keadilan, cinta tanah air, dan kehormatan, Siliwangi tetap hidup. Hilang Pajajaran, tapi Siliwangi bakal aya salawasna. Pajajaran telah hilang, tapi Siliwangi akan selalu ada. Setiap kali seseorang berdiri untuk membela kebenaran, setiap kali seseorang menjaga alam dan tanahnya, setiap kali seseorang berbicara dengan sopan dan berbuat dengan tulus, di sanalah roh Siliwangi bersemayam. Ia tidak bersemayam di singgasana emas, tapi di hati manusia yang jujur dan berani. Dari prajurit divisi Siliwangi di masa kemerdekaan, hingga petani yang bekerja di sawah, dari budayawan Sunda hingga anak-anak sekolah yang belajar sejarah leluhur, semua adalah keturunan spiritual Siliwangi. Sebagian orang menyebut kisah Siliwangi hanyalah legenda, namun legenda yang hidup lebih lama dari kenyataan adalah bukti bahwa ia bukan dongeng, tapi cermin jiwa sebuah bangsa. Di dunia yang berubah cepat, di tengah hilangnya akar dan tradisi, nama Siliwangi menjadi panggilan untuk pulang kepada nilai-nilai yang membentuk manusia Sunda, lemah lembut tapi kuat, sederhana tapi bijak, rendah hati tapi berani. Siliwangi tidak pernah mati, karena ia hidup di dalam setiap langkah orang Sunda yang menjaga kehormatan, kebijaksanaan, dan cinta pada lemah cai, tanah leluhurnya. Langit barat mulai jingga, suara gamelan seakan kembali terdengar dari kejauhan, di antara kabut gunung gede. Seekor harimau putih berjalan perlahan, menatap jauh ke masa depan. Ia bukan bayangan, bukan arwah, melainkan ingatan, bahwa di tanah ini pernah hidup seorang raja yang mengajarkan arti sejati dari menjadi manusia.